Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa pelita kehidupan umat manusia. Tidak lupa marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya meninggalkan larangan dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa yang membuat kita mencintai Rasulullah dan meneladaninya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rabiul Awal atau biasa kita sebut bulan Maulid merupakan bulan ketiga dalam sistem penanggalan Hijriah. Dalam tradisi masyarakat muslim di Indonesia, bulan Rabiul Awal identik dengan perayaan Maulid Nabi atau momen peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Para ulama sebagian besar mengajak merayakan Maulid ini karena di dalamnya ada upaya mengumpulkan umat Islam sebagai syiar agama. Adapun tujuannya untuk membangkitkan kembali iman umat Islam dan menggugah kesadaran umat Islam untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dipahami sebagai amalan kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan dengan memanfaatkan momen Maulid. Sementara dalam ajaran Islam pun telah jelas bahwa umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ayat ini membuktikan bahwa pintu kebaikan itu terbuka lebar-lebar. Oleh karena itu tradisi baik yang di dalamnya berisi amalan-amalan kebaikan maka boleh dikerjakan atau diamalkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa argumentasi yang mendasari diperbolehkannya memperingati Maulid Nabi SAW adalah: 1. Rasulullah SAW merayakan hari kelahirannya. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Muslim an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi innan laili faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, maka beliau pun menjawab, di hari itulah saya dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu diturunkan atasku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi landasan yang kuat untuk pelaksanaan Maulid walaupun dengan cara yang berbeda, bukan dengan berpuasa seperti Rasulullah SAW, melainkan dengan menyediakan makanan, berzikir, bersolawat, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan membuat majelis pengajian. Namun jika kita perhatikan, ada titik temunya, yaitu mensyukuri dan bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Sehingga Imam As-Suyuti menjadikan hadis ini sebagai landasan dibolehkannya melaksanakan Maulid Nabi SAW. Yang kedua, kita harus bergembira atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal tergolong mulia karena di dalamnya terdapat sejarah kelahiran manusia paling mulia di muka bumi, sehingga kita wajib bersyukur atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Ingatlah firman-Nya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58.
Al-Imam Al-Alusi dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Alusi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa kita harus bergembira atas karunia Allah dan rahmatnya, dan Rasulullah SAW adalah rahmat sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jal, dan tiadalah mengutus kami melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sebagaimana juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan Allah, maka wajib bagi sebagian dari umat untuk merayakannya dan bergembira dengan rahmat ini. Tafsir Al-Imam Al-Alusi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita sekalian semakin cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mampu meneladani sikap dan perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.